Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para alim, para tuan-tuan guru, para orang tua yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu-satu. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir biar pada panjang umur, sehat walafiat. Bapak Hades Ciangsana, Bapak Haji Udin yang pada tahun kemarin pernah ketemu saya, tahu ingat apa enggak karang ini? Masih ingat Khalifah Lurah ya? Iya. Jamaah dan sahibul bait yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita memperingati 40 hari wafatnya orang tua kita, Bapak Dul. Siapa sih Pak? Nisan ya? Nisan bin Dul gitu. Nisan ya? Iya. Nisan bin Dul. Mudah-mudahan almarhum di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang apa sih kalau ada orang meninggal dunia, ada orang mati dibikinin tahlil mulai dari malam pertama sampai malam ke-7. Dibikinin 40 hari kayak malam hari ini. Apa nyampe yang kita baca malam hari ini buat orang yang udah mati? Dalam hadis sahih diceritakan Rasulullah pernah melintas di antara dua kuburan. Itu dua kuburan, di dalamnya penghuni kubur lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada sahabat kalau orang yang ada di dalam kubur itu keduanya sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah. Sahabat bertanya, apa sebabnya ya Rasul orang yang ada di dalam kuburan ini diazab oleh Allah? Yang pertama, kuburan itu orangnya diazab oleh Allah karena ketika hidup dia punya hati yang jelek, dia punya hati yang dengki, dia punya hati yang degig. Arti orang sini degig ya? Syirik, dengki, iri hati. Itu orang kalau hatinya jelek, kalau hatinya hasud, bahasa agamanya hasud. Kalau orang hatinya hasud, kalau dia hatinya degik, hatinya dengki, kata Nabi, al-hasud la yasud. Orang yang hasud, yang hatinya jelek, hidupnya nggak bakal pernah seneng. Karena orang seneng dia susah, orang susah dia seneng. Makanya orang kalau hatinya degik, hatinya dengki, cirinya satu, badannya kagak bisa gemuk, kuru aja kuru. Jangan makan nengok sebelah kanan bang, gak enak. Lu kuru amat lu. Nanti lagi tengok-tengok, lu degik lu ya? Enggak gitu. Kalau di sini Mas liatin enggak cakep semua kurunya gitu. Biasanya gitu. Orang dia bagaimana nggak mau kuru, orang susah dia senang, orang senang dia susah. Tetangga ganti hordeng minum paramek dua. Tangga beli motor dirawat di rumah sakit. Lah kalau tangga punya mobil, mati ukurannya bang. Jangan tuh, kagak boleh punya sifat degik. Apalagi urusan rezeki, rezeki udah diatur sama Allah. Ya kan ya? Betul. Banyak betul-betul aja dia ya. Berarti banyak juga yang degik kali di sini. Urusan rezeki mah jangan makin ngiri. Kalau ada saudara kita, itu saudara kita rezekinya cakep, alhamdulillah. Saudara punya mobil, alhamdulillah. Gua mah nggak punya, ntar giliran susah kali bisa minjem. Begitu ya Pak ya? Harus begitu Pak. Husnuzon, berprasangka baik sama orang. Itu yang bikin kita sehat. Orang kalau hatinya degil hidupnya nggak lama.
Penyakit udah banyak aja dah. Paling banyak penyakitnya tuh stroke. Orang kalau kaki black, orang kalau udah kena penyakit stroke, kakinya nggak bisa diangkat, tangannya nggak bisa diangkat, badan nggak bisa diangkat, boleh jadi stroke berat. Kalau udah berat udah bisa stroke. Ya kan ya? Urusan rezeki kita kagak boleh ngiri, nggak boleh. Orang mah rezekinya udah ditentuin sama Allah. Biar kata satu kandung, satu rumah, satu kantor, jabatannya sama dah. Itu yang namanya rezeki mah nggak bisa sama, tetap beda. Nih Allah turunin air hujan jatuh ke bumi. Dari bumi tumbuh tumbuh-tumbuhan. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an wa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Itu pohonan bukan sekedar tumbuh tapi jadi rezeki buat kita. Modalnya sama, tanah sama air. Tumbuh pohon pisang, itu pisang pohonnya ma'atu, namanya banyak, rasanya beda-beda, harganya beda-beda, bentuknya beda-beda. Modalnya sama, tanah sama air. Tapi tumbuh di kampung Tiang sana ada namanya pisang tanduk, ada namanya pisang kepok, ada pisang uli, ada pisang barangan, ada pisang sambon, ada pisang raja, ada pisang siem, ada pisang nangka, ada pisang lidi. Di Padang ada pisang lidi namanya. Ada juga pisang batu ulu. Lebih dari itu ya, Mbak ya. Belum pisang gembor. Gembor ada gembor merah, ada gembor kuning. Yang di belakang ngomong ini ustaz apa tukang pisang sih? Itu yang namanya pisang. Modalnya sama, tanah sama air, tapi namanya beda-beda, rasanya beda-beda. Ada pisang yang kalau kita goreng, kita kukus rasanya dua, asam sama manis. Pisang nangka namanya. Nih pisang nangka nih. Ya nangka ini ya. Ambon nangka ini. Kok mirip nangka? Kamu nangka lo ya? Ya. Salah lihat sama hijaunya. Itu pisang nangka kalau digoreng, dikukus rasanya dua, asam sama manis. Ada pisang yang panjang, gede, bengkok. Kalau pikirin dah. Panjang, gede, bengkok. Pisang apa namanya, Pak? Pisang tanduk. Kalau pisang tanduk kampung kita panjang, gede, bengkok, begitu dibuka dalamnya rada merah-merah. Iya benar. Kalau beli di puncak itu satu tandan ada 4 sisir, bukan pisang tanduk, namanya pisang gebiar. Gebrai. Ya kalau di sini gebrai Sunda, di kampung saya gebiar. Lalu Ustaz dilawan. Lah gua enggak ngalah pisang. Enggak boleh guru kalau sama murid penceramah, kalau menjemah enggak boleh. Iya. Ada aja. Depan ada nih. Guru begini ceritanya mulanya nih. Kata Ustaz, kata gurunya. Murid-murid, kata gurunya nih. Iya guru. Kagak boleh lu kencing ngadep kiblat. Begitu kata gurunya. Begitu abis ngomong 10 menit, itu murid ngelihat guru kencing ngadep kiblat. Lah kata muridnya, "Guru, apa?" Kata guru, kencing gak boleh ngadep kiblat. Emang kagak boleh. Kok guru kencing ngadep kiblat? Guanya ngadep kiblat, barang gua plengosin begitu. Kata murid, kata guru tuh. Guru gak boleh kalah. Nah, kudu ada ilmu seliwa. Malu bang, kalau kalah sama jemaah. Iya. Itu pisang tuh gebrai dah ya. Saya ngikut orang sini dah, pisang gebrai namanya. Itu kalau digoreng, dikukus rasanya cuman aduk manis doang. Ada juga pisang yang kalau kita goreng, kita kukus marah, itu pisang Ambon namanya. Jangan makan dikukus, tuh Ambon ngamuk nah. Itu pisang modalnya sama, tanah sama air, tapi rasanya beda-beda, namanya beda-beda, harganya beda-beda. Tumbuh lagi rambutan, ada rambutan yang gede, rambutnya panjang.
Itu namanya rambutan Cilebak. Itu rambutan Cilebak kalau lagi musim murah, harganya 4 ikat 10.000. Gondrong 4 ikat 10.000. Ada rambutan yang kecil, rambutnya botak, tengahnya berpelat. Apa namanya itu? Ciplat. Kalau di kampung saya ngomongnya ciropiah. Sini ciplat ya. Kalau orang pasar minggu ngomongnya ciropiah. Orang Betawi Bekasi sama Betawi Pasar Minggu Tebet beda. Kalau dia ngomongnya pakai E, kalau kita pakai A, ya kan? Mau mana lo? Ini orang kita nih. Kalau orang kota sono, lu mau kemana? Gitu. Mau sono. Lo beli apa itu? Wah, gue beli duren. Setan buat tukang duren dah. Emang apa? Gue ditipu buat tukang duren. Emang apa ditipu tukang duren? Katanya tadi isinya bagus. Begitu gue buka, isinya besek semua. Busuk, yang ada juga bukan besek. Kalau orang kebangetan Betawi begitu, busuk dia kata besek. Iya. Itu ciplat, mahal harganya. Rasanya ngelotok, harganya mahal, manisnya luar biasa. Kalau lagi musim, seikat harganya 15.000. Bapak bayangin, gondrong murah, botak mahal. Coba tanya ibu-ibu, ibu demen yang botak apa yang gondrong, Bu? Rambutan ini kan modalnya sama, tanah sama air, tapi namanya beda, rasanya beda, harganya beda-beda. Sama kayak rezeki kita, nggak bisa sama. Biar kata modalnya sama, hasilnya mah beda. Ada orang yang modalnya Assalamualaikum, rezekinya dikasih sama Allah mulai dari 500 perak, paling gede 5.000 dah. Siapa tuh Assalamualaikumnya? Kalau siang kita lagi di rumah, ada yang ngetok-ngetok pintu kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wah, tukang minta-minta. Bukan paket, Kong. Paket mah kita nggak pakai ngasih duit. Tukang minta-minta, kita kasih tuh 2.000. Tukang minta-minta. Modalnya Assalamualaikum, rezekinya 2.000. Ada yang sekali Assalamualaikum, Allah kasih rezekinya 7 juta. Assalamualaikumnya almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari itu kan kalau ceramah tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 7 juta rezekinya. Padahal Assalamualaikum UJ sama Assalamualaikum yang saya baca tadi kan sama. Gua mau berapa ini? Saya lagi mikirin aja ini. Kira-kira sama apa enggak mau UJ? Tenang, ada kades. Ya, Pak Kades ya. Teman saya kawal saya dulu. Iya. Sama tuh modelnya. Assalamualaikum, tapi hasilnya beda-beda. Sudah tinggal 5 menit lagi nih. Terus ini terus. Sampai jam berapa sih? Sampai pagi. Ngomong sampai pagi itu janda atau perawan sih? Terakhir tadi ya. Nah, ada lagi yang modalnya Bismillahirrohmanirrohim. Ada yang baca Bismillahirrohmanirrohim, Allah kasih rezekinya 5 juta. Ada juga yang Bismillahirrohmanirrohim cuma 30.000. Yang 5 juta siapa? Bismillahnya Kori. Tadi tuh Ustaz Ubay, Kori nasional. Kalau dia Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Gampang banget 5 juta itu. Bismillah. Ada juga yang Bismillahirrahmanirrahim 50.000. Bismillahnya siapa? Bismillahnya tukang urut kecengklak. Bocah kecengklak dibawa, tuh dukun pengen ngurut baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 50.000. Modal sama, tapi hasilnya beda-beda. Begitu kayak rezeki kita, maka nggak perlu iri, nggak perlu hasud, nggak perlu riya. Kalau penyakit jasmani Pak, paling banter mati selesai. Paling banter mati selesai. Bapak sakit jantung nggak ada obatnya, mati selesai. Bapak kena corona, ya mati selesai udah Pak. Cuman bedanya kalau yang kena corona nggak boleh diselawatin, kalau yang kagak kena corona boleh nyelamat. Akhirnya sekarang banyak orang yang kena corona pada nipu-nipu lurah. Dikata kagak corona, akhirnya dibawa pulang ke rumah, ujung-ujungnya orang kampung banyak yang kena. Begitu katanya. Makanya
Jangan sampai begitu, biar pada sehat semuanya. Ya Pak ya, Bu ya, biar pada sehat semuanya. Ya. Kalau sakit berobat, kalau mati kuburin gitu udah. Ngapain lagi mah? Iya. Itu kan begitu kan tuh. Itu kalau sakit biar parah banget mati. Tapi kalau hati kita yang sakit Pak, di dunia kita sengsara, nggak pernah senang. Di akhirat pun kita diazab oleh Allah. Itu kalau kita punya hati degik, punya hati yang jelek tuh, bukan cuma di dunia, tapi di akhirat pun kita masih dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir, yang kedua, itu orang dapat azab dari Allah. Kenapa? Karena lagi hidup di dunia itu istinjanya kagak beres, kencingnya kagak bener, ceboknya. Dalam hadisnya minal baul begitu. Makanya kita orang laki nih Pak, orang laki. Orang laki kan biar kata kencingnya gampang, tinggal nyelosin doang. Jangan sembarangan aja kencing. Itu kencing ada sunnahnya. Orang laki kencing sunnahnya jongkok, jangan diri. Orang perempuan apalagi. Kalau diri bahaya dia. Ono kayak belayu yang ada di induk loh. Kencing pada diri. Jongkok Pak, kaki kanan lebih tinggi dari kaki kiri. Apa tujuannya? Supaya kantong kemih tertekan dengan sempurna, tiris tuh air kencing, supaya terhindar dari penyakit prostat, batu ginjal. Tuh dari dulu diajarin mandi gitu tuh. Habis kencingnya jongkok, sunnah lagi buat istibro namanya. Apa bahasa kampungnya? Dehem. Habis kencing berapa kali? 3 kali sunnahnya. Iya. Kalau udah dehem, bapak-bapak yang udah tua, yang udah dol, belum tiris juga, urut-urut punyanya Bang. Urutnya dari belakang ke depan, jangan dari depan ke belakang, bahaya. Iya. Jadi pikirnya begini. Cebok yang benar, istinja yang benar. Sholat yang kita kerjain Pak, kalau istinjanya kagak benar, kagak sah jadinya. Kalau sah juga kagak, apalagi diterima sama Allah, rasanya mah jauh. Makanya selesai begini nih, kita ngaji, besok kalau kencing, biar pada benar, jangan sembarangan kencing. Iya, agak tahan kok. Pakai pempes. Kalau nggak ketahan, pakai pempes. Sama kencing jangan lagi di bawah pohonan yang berbuah. Dikhawatirin ntar rasa buahnya berbeda. Maka asap kok jadi asin-asin dikit ini. Ya, satu. Ya, yang kedua, kalau kencing itu jangan di bawah pohonan, jangan di tempat yang terbuka. Bedanya nih, orang India sama orang Indonesia ada beda dikit nih. Kalau orang India ngelihat pohon nyanyi, ngelihat tembok nyanyi. Kalau orang Indonesia ngelihat pohon kencing, ngelihat tembok kencing. Tapi itu bedanya. Kalau dia nyanyi, kalau kita kencing. Iya. Saya pukul dah. Kelamaan ini. Itu orang yang dua dikasih azab oleh Allah, akhirnya diambilin pelepah korma oleh Rasulullah, ditaruh di atas kuburannya itu orang. Apa tujuannya? Selama pohon korma itu basah, Allah ringankan siksa orang yang ada di dalam kubur itu. Kenapa? Karena semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikias sama ulama kita, kalau naruh pelepah korma aja sampai dan meringankan azab di dalam kubur, bagaimana kalau yang kita baca Quran, yang kita baca kalimat-kalimat zikir, yang kita baca kalimat-kalimat thayyibah kayak malam hari ini. Maka dengan apa yang kita baca malam hari ini, almarhum di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada yang mati tahlilin, jangan pengen nggak ditahlilin. Ustaz, orang nggak sembahyang, tahlilin aja udah. Tahlilin. Iya, Ustaz, itu orang matinya mabok, tahlilin. Hitung nambah pemasukan buat Ustaz. Tahlilin aja. Ditahlilin aja, kita nggak tahu. Siapa tahu dia pernah melakukan kebaikan. Itu yang jadi sebab turun rahmat dari Allah. Allah kan Rahman Rahim. Ini mah kadang-kadang banyak nonton film Indonesia sih lu kok. Film tuh yang saya lihat, ya Allah nggak ada bener-benernya kita. Orang begitu mati nggak kuat diangkat. Begitu kuat diangkat, apa namanya, pedimadin keluar belatungnya hilang, diangkat berenem-nem, agak kuat juga, sampai terengkeng-rengkeng ngangkatnya. Begitu di jalanan sambil gledek, kayaknya nganyut ke kali dia. Iya. Lama, besar. Iya. Begitu nganyut ke kali baru udah nyanyi ku menangis. Kalau dia ditonton gitu, aduh. Iya.
Dan pokoknya tahlilin dah. Orang kalau ditahlilin begini, insya Allah akan turun rahmat Allah kepada orang yang sudah mati di alam kuburnya. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Maafin ya Pak ya. Insya Allah ketemu lagi dah, panjang umur, sehat walafiat. Doain saya biar sehat juga. Ya, karena bulan Maulid begini Ustadz pada padat acaranya. Ini saya nih di sini tempat yang ketiga. Yang pertama habis maghrib saya di Kalibata. Jam 8 saya nyampe di Ceger Taman Mini Masjid Al Mubarakah. Setengah 9 saya turun, nyampe sini jam 9. Besok pagi saya harus ke Cikarang, Sukatani. Malamnya di Masjid Ustadz Ubaidillah, Bojong Sari. Hari Sabtu paginya Bogor, Perapatan Maladon, Ciapus. Malamnya lagi saya ada di daerah Sukabumi. Seninnya saya berangkat ke Riau, 3 tempat, Senin, Selasa, Rabu. Balik Kamis. Begitu Kamis nggak pulang, langsung ke Keronjo. Dari Keronjo langsung lagi saya dijemput lagi, saya terbang ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam Pak. Ya Allah, doain biar sehat ya Pak ya. Itu gua kalau ada yang undang Bang. Kalau nggak ada Mak, saya tidur di rumah. Lu gua mau ngapain jauh-jauh nggak ada yang undang. Itu kalau ada yang undang, kali aja. Maafin ya Pak ya. Sampai ketemu lagi, panjang umur sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.